Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Nah, jadi sistem endokrin ini merupakan sistem yang terdiri atas kelenjar endokrin yang berperan dalam menghasilkan hormon. Nah, kelenjar endokrin ini banyak macamnya loh. Yang pertama di sini ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini merupakan salah satu bagian dari otak yang dapat menghasilkan releasing hormon. Nah, releasing hormon ini berperan dalam menghasilkan hormon-hormon yang lain, misalnya growth hormone dan prolaktin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipofisis posterior dan yang kedua ada anterior. Nah, hipofisis posterior ini mau menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada hormon ADH dan ada hormon oksitoksin. Hormon ADH berperan dalam meningkatkan penyerapan kembali air, sedangkan hormon oksitoksin berperan dalam kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Lalu ada hipofisis anterior. Nah, di hipofisis anterior ini dihasilkan beberapa hormon. Yang pertama ada gonadotropik hormon yang menstimulasi pelepasan hormon FS dan HH. Lalu ada growth hormon yang dapat meningkatkan pertumbuhan jaringan. Ada juga hormon prolaktin yang dapat meningkatkan produksi ASI. Ada hormon ACTH yang dapat meningkatkan sekresi hormon glukortikoid dan juga ada hormon TSH yang dapat meningkatkan sekresi hormon tiroid. Baik, selanjutnya di sini ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon melatonin. Hormon melatonin ini dapat membuat kita merasa ngantuk saat di malam hari. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu terletak di leher anterior pada trakea inferior terhadap laring. Terdiri dari dua lobus masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Hormon tiroid memiliki peran mempertahankan tekanan darah di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah, mengatur metabolisme dan kinerja berbagai organ tubuh. Nah, sistem hormon bisa terganggu jika kelenjar tiroid terlalu banyak atau sedikit. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid yang berfungsi memproduksi hormon paratiroid. Nah, hormon ini adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar ini berperan terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang, gigi, pembuluh darah, dan lain-lain. Nah, gangguan pada kelenjar paratiroid seringkali tidak bergejala, namun sebagian orang dapat merasakan keluhan nyeri atau kram otot. Jika tidak ditangani dengan tepat, gangguan kelenjar paratiroid dapat memicu munculnya masalah kesehatan serius seperti osteoporosis, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Nah, berfungsi untuk melawan bakteri dan virus penyebab penyakit serta mencegah pertumbuhan sel kanker. Kinerja sel ini diatur oleh hormon yang dihasilkan kelenjar timus, yaitu timosin, timopoietin, timulin, dan thymic humoral factor. Walaupun jarang terjadi, kelenjar timus dapat mengalami berbagai penyakit seperti tumor kelenjar timus dan kisa timus. Penyakit-penyakit tersebut dapat menimbulkan gejala sesak nafas, nyeri, batuk, kurang nafsu makan, dan penurunan berat badan. Pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dan dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut ialah enzim lipase, enzim protease, dan enzim amilase. Fungsi kelenjar eksokrin pada pankreas adalah untuk menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi tiga jenis hormon, yaitu hormon aldosteron, hormon kortisol, dan hormon gonadokortikoid. Medula adrenal berperan dalam menghasilkan hormon adrenal dan noradrenalin. Yang fungsinya ini adalah untuk meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Kelenjar gonad adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual sekunder. Pada pria, gonadnya adalah testis, dan pada wanita, gonadnya adalah ovarium. Kelenjar kelamin pria menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis yang berfungsi merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria dan perilaku seksual. Kelenjar kelamin pada wanita yaitu estrogen yang dihasilkan oleh follicle graft yang fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, perkembangan dan pertumbuhan kelenjar eks susu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke biologi sel. Pengertian sel itu sendiri adalah unit terkecil pada makhluk hidup yang dapat melakukan kehidupan, seperti respirasi, perombakan, penyusunan, serta reproduksi melalui pembelahan sel. Ilmu yang mempelajari tentang sel ini dapat disebut sebagai biologi sel.
Selanjutnya ada fungsi sel. Fungsi sel secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme dan alat komunikasi. Metabolisme itu sendiri adalah keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya. Sebagian besar metabolisme terjadi di dalam sel. Nah, metabolisme yang ada di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik dan reaksi anabolik. Selanjutnya yaitu ada komunikasi sel. Komunikasi sel adalah kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain. Struktur sel dan pembagian sel. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah struktur sel. Adapun bagian-bagiannya itu dinding sel yang terdapat di hewan, lalu yang kedua ada membran plasma, yang ketiga itu ada sitoplasma, yang keempat ada organel. Organel ini dibagi lagi nih jadi unit terkecil. Adapun itu yang pertama nukleus, kedua ada retikulum endoplasma atau RE, yang ketiga itu ada ribosom, lalu yang keempat ada sentriol hanya terdapat pada hewan, lalu yang kelima ada badan Golgi, yang keenam ada lisosom, yang ketujuh itu ada mitokondria, yang kedelapan itu ada plastida yang hanya terdapat di sel tumbuhan, lalu yang kesembilan itu ada periksosom yang hanya terdapat di sel hewan, lalu yang ke-10 itu ada glikosisom, yaitu terdapat di sel tumbuhan saja, lalu yang terakhir ada vakuola yang sama terdapat di sel tumbuhan. Nah, adapun pembagian selnya itu dibagi jadi dua nih. Ada eukariotik dan prokariotik. Nah, apa sih eukariotik itu? Eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus, sedangkan prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki nukleus. Selanjutnya ada pembelahan sel. Sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan sel. Pembelahan sel ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pembelahan sel secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk yang secara langsung disebut dengan amitosis. Amitosis ini terjadi dengan secara sederhana, meliputi proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma yang didahului dengan pembentukan dinding sel baru. Nah, untuk yang secara tidak langsung ada mitosis dan meiosis. Untuk mitosis ini umumnya diikuti oleh sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Terdapat 4 macam tahap atau fase pembelahan mitosis. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase tersebut dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Nah, yang terakhir ada meiosis. Meiosis ini terjadi di sel gonad dengan jumlah sel anaknya ada 4 dan jumlah kromosomnya ini setengah dari sel induknya. Dan perlu digarisbawahi bahwa pembelahan pada meiosis ini terjadi hingga 2 kali. Selanjutnya, mekanisme transfer membran adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Manfaat diantaranya menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi zat dalam sel, serta memasukkan ion-ion penting ke dalam sel. Mekanisme transfer pada membran dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, transfer pasif merupakan mekanisme perpindahan zat yang tidak membutuhkan energi, pasif dan difusi. Yang kedua, transfer aktif merupakan perpindahan suatu zat melalui membran dan memerlukan energi berupa ATP untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Ada endositosis dan eksositosis. Pembahasan selanjutnya tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan dan berkembang biak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama, sama-sama bisa kita lihat, yaitu ada mons pubis, bagian segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, kelenjar keringat, dan akar rambut. Akar rambut ini berfungsi untuk menutupi area kemaluan dari kotoran yang ingin masuk ke dalam vagina. Nah, selanjutnya ada purpose of clitoris atau rugae-rugae adalah lipatan di atas klitoris, yakni akan bertambah banyak ketika kita melahirkan. Selanjutnya ada gland of clitoris, yaitu banyak mengandung pembuluh darah dan sel saraf. Jadi, gland of clitoris ini sangat sensitif, berfungsi untuk memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim.
Selanjutnya ada labia minora, bibir vagina yang lebih kecil dari mayora, fungsinya untuk melindungi vagina dan ureter dan tidak tertutupi oleh rambut. Selanjutnya ada vestibulum, kedua bibir kecil di atas klitoris dan fungsinya itu untuk keluarnya urin. Selanjutnya ada labia mayora, dua bibir tebal yang tertutupi oleh rambut. Tujuannya itu untuk melindungi dan menyembunyikan organ internal atau vagina, yaitu ada ureter opening sebagai tempat keluarnya urin. Di bawah ureter opening itu ada vagina entrance yang berfungsi untuk alat kopulasi wanita dan saluran ketika melahirkan. Selanjutnya ada hymen di dalam vagina, yaitu selaput darah yang fungsinya itu untuk tempat keluarnya darah atau sekret. Yang terakhir ada anus, fungsinya itu untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak terpakai lagi oleh tubuh dan gas yang berbau atau disebut dengan tinja. Saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Yang pertama itu ada fundus uterin yang memiliki fungsi untuk mengukur usia kehamilan dan perkembangan janin dalam kandungan. Kemudian ada embrio yang merupakan eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Kemudian ada tuba falopi. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sel sperma saat proses pembuahan. Kemudian ada uterus yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian ada ligamen ovarium yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ligamentum ovari proprium yang merupakan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Juga ada ligamen suspensorium ovari yang merupakan tempat menggantungnya ovarium ke wilayah dinding panggul. Kemudian ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian ada fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Kemudian ada endometrium, ini tempat terjadinya implantasi yang merupakan penanda awal dari terjadinya kehamilan. Kemudian ada myometrium untuk kontraksi dan relaksasi rahim, ada perimetrium untuk pelindung rahim, juga ada serviks yang memproduksi lendir atau mukus, kemudian ada kanal serviks sebagai jalur lewatnya sperma, terakhir itu ada vagina, tempat jalannya lahirnya bayi saat persalinan, juga menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi. Yang pertama yaitu ada bladder atau kandung kemih. Kandung kemih ini memiliki fungsi sebagai tempat penampungan urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan akan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Kemudian yang kedua yaitu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi sebagai tempat memproduksi dan juga menyimpan air mani untuk menjaga kualitas sperma. Ketiga yaitu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi cairan yang nantinya akan membantu sperma saat ejakulasi dan juga menjaga kesehatan sperma. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Kemudian ada uretra. Uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari dalam tubuh dan juga sebagai saluran keluarnya air mani saat pria berejakulasi. Kemudian bagian selanjutnya itu ada epididymis. Epididymis ini memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai tempat transportasi, pematangan, dan juga penyimpanan sperma pada pria. Kemudian di bagian selanjutnya itu ada testis. Testis ini memiliki fungsi yaitu sebagai tempat memproduksinya sperma dan juga hormon testosteron pada pria. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini berfungsi sebagai tempat untuk menahan dan juga melindungi kedua testis pada laki-laki. Kemudian bagian selanjutnya yaitu ada rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian dalam bagian terakhir yaitu ada anus. Anus ini memiliki fungsi sebagai jalan pembuangan sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh dan juga gas-gas berbau yang biasa kita sebut dengan tinja.